Masalah bid'ah ini adalah masalah sensitif betul. Banget, Pak, sensitif banget, Pak. Ya. Yang bila dibicarakan atau ditegur akan membuat perpecahan umat. Betul, Pak. Sahih. Tapi kalau kita diam, berakibat bid'ah merajalela, sunnah semakin hilang. Kalau kita bicara, berakibat jadi kayak ada gesekan. Tapi kata Imam Asy-Syatibi apa? Mudarat tersebar dan merajalelanya bid'ah itu lebih besar dibandingkan mudarat daripada gesekan yang muncul akibat membantah apa? Bid'ah. Masalahnya kan ada kaidah usul fikih, kalau bertemu dua mudarat maka ambil yang paling ringan mudaratnya. Nah, sekarang kalau kita diam, antum semua diam, itu semakin menyebar, semakin merajalela. Kita diamkan. Jangan. Kita harus jelaskan. Ya, makanya kata Imam Ahmad apa? Fa idza sakattu ana wa sakatta anta, kalau aku diam kamu diam, kapan orang bodoh tahu ini benar ini salah? Kapan? Sekarang kalau kita menjelaskan maksiat, pelaku maksiat juga ngambek, Pak. Kita menjelaskan tentang bahaya LGBT misalnya, itu orang-orang LGBT marah, Pak. Apakah hanya karena takut berpecah belah kemudian kita diam? Apa bedanya? Sama halnya dini. Apalagi bid'ah itu sangat merusak kemurnian Islam. Iya. Apakah tidak ada lembaga resmi yang memberikan pencerahan? Nah, ini masalahnya nggak ada, Pak. Iya. Nggak ada lembaga yang resmi yang memberikan pencerahan. Yang ada banyak juga yang malah kemudian membela kebid'ahan. Ya. Ini yang kita tentunya tidak inginkan, akhwal Islam. Ya, kalau misalnya itu bid'ah yang masih diperselisihkan oleh para ulama, kita juga paham kok. Kita tidak pernah mencap pelakunya sebagai ahli bid'ah. Tapi kan masalah khilafiyah, yang satu mentarjih ini bid'ah, yang satu mentarjih ini bukan bid'ah. Soal-soal biasa, sama dengan masalah fikih. Apa bedanya? Masalah fikih misalnya, mazhab Syafi'i mengatakan makmum baca Al-Fatihah di belakang imam, baik sir maupun jahar. Imam Ahmad mengatakan kalau jahar diam, kalau sir baca. Abu Hanifah mengatakan jangan baca sama sekali. Dalam hal ini kita katakan apa? Silakan amalkan sesuai dengan. Tapi boleh nggak saya sampaikan pendapat saya adalah merojihkan bahwa tidak dijaharkan? Boleh, nggak masalah. Ketika misalnya ini masalah bid'ah diperselisihkan para ulama, apakah ini bid'ah atau tidak? Boleh nggak saya merojihkan bahwa ini perkara bid'ah? Boleh, sesuai dengan yang kita pandang rojih. Tapi kita tidak menghukumi lawan kita sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama juga. Beda dengan para ulama semua sepakat, ya. Ulama yang dimaksud dengan ulama di sini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama ulama salafus saleh. Ya, salafus saleh itu generasi-generasi pertama, ya. Kalau misalnya mereka semua sepakat seluruhnya tanpa terkecuali mengatakan itu bid'ah, masa kita diem? Karena di zaman sekarang ini kan, Pak, banyak perkara-perkara yang di zaman dahulu para ulama sudah sepakat, di zaman sekarang diperselisihkan. Padahal di zaman dulu tidak ada perselisihan. Di zaman sekarang terjadi perselisihan, dianggaplah ini masalah khilafiyah. Padahal setelah kita cross check, kita gali-gali, di zaman dahulu nggak ada perselisihan. Nggak ada. Ini yang penting harus kita pahami, ya. Memang sensitif banget memang, Pak, pembahasan masalah ini, Pak. Iya. Makanya saya kalau membahas masalah bid'ah itu harus detail pembahasannya, Pak. Kenapa bid'ah, sisi bid'ahnya, kaidahnya begini, supaya orang paham.
Tidak semata-mata ini bid'ah selesai titik. Biasanya orang nggak bakalan terima, Pak. Enak aja main bid'ahin. Ente pengadilan akhirat apa? Iya. Nah, ini saudaraku sekalian, saya pernah disurati, Pak, oleh seorang kiai ke saya. Anda ini menghukumi orang neraka dan yang lain-lain. Saya kirim surat lagi, Pak Kiai yang saya hormati, ya, beda menghukumi neraka dengan menghukumi perkara itu bid'ah atau salah secara syariat. Karena yang saya hukumi ini hukum masalah dunia. Adapun masalah neraka itu urusan Allah, bukan urusan saya. Maka saya hukumi ini bid'ah karena berdasarkan dalil-dalil. Kalau Pak Kiai saja boleh menghukumi ini bukan bid'ah, maka saya tidak boleh apa untuk merojihkan bahwa itu ternyata itu bid'ah. Ini masalah-masalah ilmiah, Pak Kiai. Masalah ilmiah kita diberikan kebebasan untuk melihat mana yang paling kuat sesuai dengan ilmu, hujjah, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Alhamdulillah, besoknya Pak Kiainya ngirim salam buat saya, Pak. Salam buat Ustadz Badru. Kalau kiainya berilmu, insya Allah, Pak, paham. Tapi kalau kiainya kurang ilmunya, ya ngambek-ngambek aja isinya. Ya.